Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa RPL Gelombang 2. Saya Aprilia Sri Utami. Saya Hilda Briliana. Dan saya Ismailila Lagun Fitria. Saya Suhiyati Yanisi. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan inklusi dengan topik tunarungu. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian ABK tunarungu. Apa sih itu ABK? Anak berkebutuhan khusus atau ABK yaitu anak yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda dari anak pada umumnya. ABK ini membutuhkan layanan pendidikan dan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. ABK ini membutuhkan perhatian dan dukungan khusus agar mereka dapat belajar dan berkembang secara optimal. Kebutuhan ini bisa berupa terapi khusus, dukungan sosial, atau modifikasi lingkungan belajar. Dan ABK tunarungu yaitu anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran. Gangguan ini bisa berupa kehilangan sebagian atau seluruh fungsi pendengaran. Anak berkebutuhan khusus tunarungu membutuhkan penanganan khusus dalam pembelajaran dan interaksi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal. Jadi, ciri-ciri anak tunarungu di TK antara lain kesulitan memahami instruksi verbal, kesulitan mengikuti percakapan, sering berbicara dengan suara keras, dan kurang responsif terhadap suara. Mereka juga mungkin menunjukkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan sering menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Untuk elograsinya, anak tunarungu di TK akan menunjukkan beberapa ciri khusus karena mereka mengalami gangguan pendengaran yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui suara. Berikut beberapa ciri-ciri tunarungu di TK. Nomor 1, kesulitan memahami instruksi verbal. Yang nomor 2, kesulitan mengikuti percakapan. Ketiga, sering berbicara dengan suara keras. Nomor 4, kurang responsif terhadap lingkungan. Nomor 5, keterlambatan perkembangan bahasa. Nomor 6, sering menggunakan bahasa isyarat dan kesulitan dalam belajar. Yang penting untuk diingat, setiap anak tunarungu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam membantu anak tunarungu untuk berkembang. Pendidikan inklusi dapat membantu anak tunarungu untuk belajar dan berinteraksi dengan anak-anak lain dan tidak memiliki gangguan pendengaran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menangani anak berkebutuhan khusus tunarungu. Cara menangani anak ABK tunarungu membutuhkan pendekatan khusus yang memperhatikan kebutuhan individual mereka. Beberapa langkah penting meliputi pemahaman mendalam tentang kondisi mereka, komunikasi yang jelas dan efektif menggunakan media visual, serta mendukung emosional dan kolaborasi dengan orang tua dan ahli terkait. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan, identifikasi jenis tunarungu yang dialami anak tunarungu ringan, sedang, hingga tunarungu berat, dan pengaruhnya terhadap perkembangan mereka. Kita harus mengenali kemampuan dan keterbatasan anak dalam berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi. Sediakan informasi yang relevan kepada orang tua dan pihak terkait agar mereka juga memahami kondisi anak. Komunikasi yang jelas dan efektif. Bicaralah dengan jelas dan lambat. Hindari berteriak atau menggunakan bahasa yang berlebihan. Gunakan gerakan bibir atau speech reading dan bahasa isyarat atau bahasa Indonesia isyarat untuk membantu anak memahami apa yang dikatakan. Sediakan media visual seperti gambar, foto, atau video untuk melengkapi komunikasi verbal. Penggunaan media visual. Penggunaan media visual juga sangat penting. Digunakan media
visual seperti kartu kata, gambar, atau video untuk memperkaya perbendaharaan bahasa anak. Sediakan alat peraga atau toys yang relevan dengan materi pembelajaran untuk mendukung pemahaman anak. Kemudian dukungan emosional juga sangat penting. Berikan dukungan emosional yang positif dan pengertian kepada anak. Ajak anak untuk ikut serta dalam kegiatan sosial dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Sediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif yang mendukung tumbuh kembang mereka. Kemudian berikutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua dan para ahli. Berkomunikasi secara rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan menyusun rencana pembelajaran individual. Kerjasama dengan para ahli seperti guru SLB, guru ahli bahasa isyarat, atau psikologi anak untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan yang tepat. Program pembelajaran individual. Sediakan PPI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak termasuk tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan dukungan yang diperlukan. PPI harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan anak seiring waktu. Kemudian yang selanjutnya, terapi. Ajak anak untuk mengikuti terapi pendengaran, terapi berbicara untuk anak yang mampu, atau terapi bahasa isyarat jika diperlukan. Gunakan kegiatan bermain yang dapat mengembangkan kemampuan pendengaran. Pembedaan suara dan komunikasi anak dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Anak berkebutuhan khusus tunarungu dapat mencapai potensi mereka dan memiliki kualitas hidup yang layak dan lebih baik. Jadi, kesimpulan dari anak berkebutuhan khusus tunarungu atau ABK tunarungu adalah bahwa ketunarunguan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak termasuk bahasa sosialisasi, akademis. Anak tunarungu membutuhkan pendekatan khusus dalam pembelajaran dan interaksi. Pada pengembangan bahasa, isyarat, media visual, dan pendekatan komunikasi multiarah. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang anak berkebutuhan khusus dengan topik tunarungu. Mohon maaf jika dalam pemaparan kami kurang lengkap dan banyak salahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.